A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Dan kita sebelum masuk tema kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang berita-berita viral terlebih dahulu yang terjadi di masyarakat saat ini. Yang pertama kita ada berita viral tentang Richard Eliezer ya, yang bebas bersyarat sejak 4 Agustus. Wah, ini coba kita lihat dulu beritanya nih, Masya Allah. Eliezer hanya menjalani 1 tahun pidana penjara dari total vonis 1 tahun 6 bulan pidana penjara yang sebelumnya diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti, cuti bersyarat merupakan hak setiap narapidana. Richard dinilai telah memenuhi berbagai persyaratan dan mendapatkan cuti bersyarat ini sejak 4 Agustus 2023 sampai 13 Januari 2024. Selama masa cuti bersyarat, Richard akan diawasi oleh Ditjenpas dan diberlakukan wajib lapor secara berkala. Status Richard yang sebelumnya sebagai narapidana saat ini berubah menjadi klien pemasyarakatan. Ya Ustadz Maulana, kita komentari sedikit nih beritanya. Jadi bicara masalah tentang kesempatan kedua yang diberikan nih. Karena memang kan awalnya kan vonisnya ini kan jatuh kan memang dia bersalah dan dia di penjara harusnya gitu. Sekarang dibebaskan nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, seorang yang muslim, mukmin itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ketika seseorang melakukan kesalahan lalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka dari sini juga insya Allah mudah-mudahan atas apa yang menimpanya jadi pembelajaran. Sehingga mohon maaf langsung diingatkan, setiap segala sesuatu selain mencari pembelajaran dari atas apa yang pernah dilakukan untuk jauh lebih baik, sekali lagi untuk jauh lebih baik, maka dikatakan tidak akan mungkin jatuh di lubang yang sama. Karena kenapa? Dia mengambil hikmah atas apapun yang dilakukan yang terdahulu, makanya menjadi lebih hati-hati. Masya Allah. Nah ini bicara masalah tentang kesalahan nih buat jamaah Islam itu indah. Mungkin sebelum kita lanjut ya membahas tentang tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah juga untuk melihat sebuah berita viral yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Kalau gitu sama-sama langsung aja kita saksikan. Ini dia. Ya inilah ya hidup, Masya Allah luar biasa. Dunia nih, dunia, kita bicara dunia ini kadang-kadang kita suka bertanya-tanya. Apalagi mohon maaf ya buat semuanya, tanpa menggurui, kalau kita udah tahu orang ini memang udah salah besar tapi kok bisa lolos dari hukuman, atau mungkin orang yang seharusnya memang dihukumnya lebih berat kok tiba-tiba mendapatkan keringanan. Nah ini kan bicara masalah dunia, bagaimana dengan akhirat? Nah hari ini kita bahas nih, Masya Allah, dunia bisa lolos tapi di akhirat kita nggak tahu ya. Temanya adalah masa hukuman di akhirat dapat potongan juga nggak ya? Aduh, soalnya sebelumnya kita akan mendengarkan juga nih dari guru kita Ustadz Syam ya, Ustadz Syam Monejin nih. Zaman sekarang ini banyak banget ya Ustadz Syam ya, orang yang mungkin lolos dari berbagai hukuman di dunia. Di dunia akibat kesalahan yang dilakukan di dunia. Nah tapi bagaimana kalau seandainya nanti Allah nih punya aturan sendiri untuk orang-orang yang ini? Mungkin izin penjelasannya, silahkan. Baik, jamaah yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, silahkan dibuka Al-Qurannya. Surah Al-Zalzalah atau biasa juga disebut Surah Al-Zilzal, mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Al-Zalzalah salah satu surah yang turun Makkiyah ataupun turun sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Surah ini juga berisi tentang gambaran hari akhir atau di mana bumi ini telah berakhir, dunia ini telah berakhir dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan manusia disertai sebelumnya adalah kehancuran di atas muka bumi ini. Lalu dikumpulkannya kembali manusia ini guna apa? Guna menggambarkan ataupun memperlihatkan dihisab seluruh amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang beramal ataupun melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji zarrah pun itu kebaikan itu pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sekecil apapun keburukan itu, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Tertarik dan menarik kalimat ataupun kata daripada zarrah ini. Zarrah ini bukan menggambarkan suatu benda. Jadi kalau ada berbagai penafsiran dari misalnya Ibni Abbas radhiyallahu anhu warḍahuma mengatakan bahwa zarrah itu artinya adalah kepala daripada semut merah. Kemudian dikatakan dia adalah debu yang berterbangan. Kemudian daripada Ats-Tsalabi mengatakan bahwa zarrah itu adalah ketika di siang hari ada satu ruangan yang gelap, kemudian ada cahaya matahari yang masuk, debu yang berterbangan kelihatan daripada bayangan cahaya ini, itulah yang disebut dengan zarrah. Intinya kata zarrah tidak menunjukkan suatu benda, tapi menunjukkan sesuatu yang sangat kecil yang bisa dipahami oleh manusia. Berarti sekecil apapun kebaikan itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bebas kita terjemahkan bahwa sekecil apapun kesalahan itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ada orang-orang yang berkuasa yang bisa menutupi kesalahannya dengan uang. Di dunia ada orang-orang berkuasa mungkin yang bisa menutupi kesalahannya dengan jabatannya. Tapi di depan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi raja di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua rata, semua sama dan semua akan ada balasannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang bertaubat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Ya, Sama-sama. berkaitan dengan tadi nih bagus banget ya, bicara masalah tentang apa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kan berkaitan dengan ini Ustaz ya, pengadilan di akhirat. Ya, Pengadilan di akhirat ini. Pengadilan di akhirat ini nanti kan kita kan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di Ya. dunia ini ya. Dari masing-masing semua bahkan berkelompok-kelompok dari nabinya masing-masing termasuk dari Nabi Adam dong Ustaz. Mulai Muhammad. dari Nabi Adam sampai seterusnya nabi-nabi berikutnya. Namanya gini, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan karena kita percaya adanya namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ketika hari perhitungan itu datang, manusia dikelompokkan, digiring di pada masyar. Dan daripada masyar itu, mereka pada manusia, umat manusia waktu itu akan mendatangi Nabi Adam. Seterusnya nabi-nabi berikutnya untuk bagaimana nih daripada kita ini menunggu terus. Ini biasanya kalau ada tersangka diamankan dulu di kantor polisi, terus menunggu masa pengadilannya. Itu masa yang, aduh kapan sih aku mau diadili nih? Sehingga mereka pada berangkat ke Nabi Adam dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini akan bersatu? Manusia akan terbagi. Ada yang lolos tanpa hisab, ada yang ringan hisabnya, ada yang berat hisabnya. Tergantung dari perbuatannya. Intinya semua akan mempertanggungjawabkan dengan masing-masing sekecil apapun. Masya Allah, jazakallah khair. Nah jamaah, Masya Allah luar biasa ya buat jamaah Islami Tindak yang ada di rumah ini. Masya Allah, kalau kita ngelihat ya pengadilan di dunia ini kita lihat tuh, kita nonton TV sampai berbulan-bulan, udah kayak sinetron berapa episode gitu. Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau kita nonton ini kayaknya nggak kelar-kelar, datengin saksi ya kan, terus udah saksi semua segala macam, bolak-balik masih nggak puas, naik banding
berbanding. Nah, nanti ini Ustadz Ahmad kan mau izin nih. Nah, ini kita juga butuh penjelasan dari guru-guru kita tentang pengadilan di akhirat nanti. Apakah nanti waktu di pengadilan akhirat ini bisa lebih cepat waktunya atau justru malah lebih sangat lama? Karena nanti kan orang-orang yang mungkin ya korban-korban dari perbuatan kita ini akan dipanggilkan satu persatu menghadap ya sama Allah Subhanahu wa taala semua. Mau izin penjelasannya bagaimana nih Ustadz Ahmad kan? Fadal. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah keadaan yaumul hisab nanti ketika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang datang daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yujma'ullahu al-awwalina wal akhirin limiqati yaumin ma'lum. Qiyaman arba'ina sanatan sakhisatan absaruhum yantadiruna faslal qadha." Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di yaumul hisab, di hari perhitungan, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dari alam kubur, lalu mereka dikumpulkan dan digiring ke padang mahsyar, pada saat itu manusia berada di hari yang mencekam. Dikumpulkan semua makhluk Allah dari mulai makhluk yang pertama sampai makhluk yang paling terakhir dari umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pada hari yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kejadiannya. Dan mereka itu berdiri mengantri menanti dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu qiyaman arba'ina sanatan. Kata Nabi Muhammad, berdiri ngantrinya saja untuk pengadilan Allah Subhanahu wa taala dimulai itu selama 40 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat kata ulama sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 40.000 tahun dikali satu harinya sama dengan 1000 tahun, maka penantian yang panjang ketika kita menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sakhisatan absaruhum, mata mereka itu memandang ke arah langit, yang tadiruna fasal qadha. Semua manusia dari umat yang pertama sampai yang terakhir semuanya menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai. Mengantinya saja bayangkan sampai 40.000 tahun hitungan akhirat. Bagaimana lama dan mencekamnya keadaan tersebut. Sampai-sampai dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari, itu nanti di padang mahsyar itu matahari seukuran sepenggalah di atas kepala manusia. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, seandainya tangan seseorang itu dia angkat ke atas, maka matahari itu akan dia gapai. Saking dekatnya, betapa dahsyatnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sedada. Semua tergantung amal ibadahnya semasa di dunia. Dan 40.000 tahun masa penantian itu, ketika itu diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW untuk memberikan yang namanya syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling mulia yang hanya khusus buat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam kitab Jala'ul Afham, syarah kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Said Ahmad Al-Marzuq yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Marhum Al-Muhaddis Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dikatakan di situ bahwasanya syafaat Rasulullah itu ada 5. Dan yang paling besar, yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang paling agung, syafaat yang Allah berikan khusus hanya buat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk semua makhluk yang ada di padang mahsyar, baik yang mereka beriman ataupun yang tidak beriman, untuk disegerakan proses pengadilan Allah Subhanahu wa taala setelah lamanya penantian, setelah keadaan yang begitu mencekam, yang pada akhirnya dijadikanlah dan dimulailah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada saat di yaumul akhir, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, saksi itu akan didatangkan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti, ketika di hari perhitungan, maka lisan tidak akan bisa berucap dan berkata membela dirinya, yang menjadi saksi adalah kedua tangan, kedua kakinya, dan saksi yang lain atas apa yang diperbuatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahin. Amin, amin, amin. Makasih banyak jazakallah khairnya. Namanya manusia punya salah ya jamaah ya. Kita nih punya salah. Kalau seandainya kita mau diadilin, ini deg-degannya udah luar biasa. 40.000 tahun nungguin deg-degan tuh kayak gimana ya. Matahari di atas kepala kita. Astagfirullahaladzim. Yuk sama-sama yuk kita mikir lagi yang mau buat kesalahan. Jangan sampai buat kesalahan supaya pertanggungjawaban kita nggak berat. Nah, ini ada info menarik juga buat jamaah Islam itu yang ada di rumah.
rumah ya, bahwa tanggal 17 Agustus 2023 akan ada insya Allah tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapar festival. Yang mau lihat seperti apa keseruannya insya Allah nanti ya, ini dia selengkapnya. Buat jamaah, ada kabar menarik nih. Akan ada tablik akbar Islam itu indah dan bikin lapor festival. Ajak semua keluarga, majelis takliknya dan teman-temannya ke Transmart Graha Bintaro tanggal 17 Agustus dari jam 8 pagi sampai selesai. Buruan langsung daftar ya dengan scan barcode di bawah ini atau bisa langsung klik link pendaftarannya di bio Instagram @islamituindahttv. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Muhammad